Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, ikhwan fiddin rahimakumullah. Salah satu hikmah ibadah puasa adalah mencegah nafsu serakah, nafsu rakus, dalam bahasa Arabnya adalah tamak, atau membangun jiwa atau sifat qanaah. Qanaah itu menerima dan mensyukuri apa yang ada. Nah, sifat qanaah ini memang harus dibangun. Sifat serakah, tamak, rakus itu harus dikikis, kita hilangkan. Sebab kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, kalau orang itu punya sifat qanaah, bisa mensyukuri apa yang ada, menerima apa yang ada dengan ridho, maka sebenarnya itu adalah merdeka yang sejati. Jadi dia merdeka, rasanya tentram, ya, bahagia. Tapi sebaliknya, kalau orang itu rakus, serakah, rasanya serba kurang, ya, nggak pernah merasa puas, selalu orang Jawa mengatakan melek barang sing melok mergo keselak mulu, jadi meraih hak orang lain dengan cara yang tidak benar, ya, menghalalkan segala macam cara, gitu. Maka orang yang demikian itu sebenarnya orang yang belum merdeka, orang yang tidak merdeka, orang yang diperbudak. Jadi sangat terkungkung dirinya dengan harta, dengan duniawi, dengan jabatan, gitu, misalnya. Ini orang yang nggak merdeka itu. Oleh karena itu nafsu qanaah harus dibangun dengan ibadah puasa. Kita cegah, ya, nafsu serakah yang ada pada diri kita itu, sebab itu berbahaya. Ya, ini sesuai dengan tasrif puasa. Puasa itu kan menahan diri dari nafsu makan minum, itu nafsu perut, atau nafsu seksual, nafsu di bawah perut. Dua nafsu ini yang harus dikendalikan dalam ibadah puasa, karena memang dua nafsu ini mendominasi nafsu manusia. Jadi kalau manusia itu mampu mengendalikan dua nafsu ini, nafsu perut dan nafsu di bawah perut, dia akan menjadi manusia yang benar-benar manusia, yang punya kekhasan kemanusiaannya. Karena manusia ini punya kekhasan manakala dia bisa mengendalikan nafsu perut dan nafsu di bawah perut. Tapi kalau manusia ini sudah nggak bisa mengendalikan dua nafsu ini, membiarkan nafsu perut dan nafsu di bawah perut, gitu, ya, tidak mengenal batas-batas halal dan haram, gitu, maka dia akan hilang kekhasan kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya itu hilang. Dia akan berubah menjadi sifat kebinatangan, gitu. Jadi rakus, ya, serakah itu kan jiwa binatang, gitu, jiwa binatang, gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh manusia, ya, punya nafsu kebinatangan. Harus ada norma-norma yang membatasi nafsunya itu. Rasulullah mengatakan begini, lau anna bena adama utiya wadiyan mala'an min dahabin. Kalau manusia, anak Adam itu diberi satu lembah yang berisi emas, ahabba ilaihi thaniya, dia pasti menginginkan dua lembah emas. Walau utiya sanian, walau utiya sanian, ahabba ilaihi thalisan. Tapi kalau dia lalu kalau dia itu diberi dua lembah emas, mesti menginginkan tiga lembah emas. Begitu seterusnya. Jadi nafsu keinginan, ya, memiliki terus, gitu, itu nggak ada habis-habisnya, nggak ada henti-hentinya. Kapan itu akan berhenti? Kata Nabi, wala yasuddu jawfa bani adama ila turab. Berhentinya keinginan, kecintaan terhadap harta, mengejar harta terus, itu berhentinya manakala sudah dengan aturok. Apa aturok itu? Tanah. Yaitu kalau mulutnya sudah tersumbat dengan tanah, berhentilah dia mengejar harta. Artinya kalau sudah mati, ya, kecintaan terhadap harta itu berhenti.
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melupakan kamu terhadap akhirat, terhadap ibadah. Apa takatsur? Memperbanyak harta, mengejar harta, pekerjaan, jabatan. Karena jabatan dan harta nggak bisa dipisahkan. Orang meraih jabatan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Dengan harta, ia memperoleh jabatan, ingin memperoleh jabatan. Kapan itu bisa berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk ke liang kubur, sudah mati, nafsu itu akan berhenti. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nafsu begini harus kita hentikan, karena itu berbahaya. Keserakahan itu berbahaya. Nabi menggambarkan dalam suatu hadis yang punya ilustrasi yang sangat dalam. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Bukhari, riwayatnya Tirmidzi. Nah, Rasulullah mengatakan begini, "Madzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min harsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Artinya apa? Madzibani ja'i'ani, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar. Bayangkan, serigala itu sudah puas, ja'i'ani yang lapar. Jadi 2 serigala yang lapar, ursila fi ghanamin, dikirim atau ya mendatangi mendatangi seekor kambing atau sekerumunan kambing, ya dilepas, ya, 2 ekor sudah dilepas untuk mendatangi sekerumunan kambing. Itu tidaklah itu berbahaya, lebih banyak daripada min harsil mar'i 'alal mali wasyarafi, daripada serakahnya manusia terhadap harta dan jabatan, li dinihi, terhadap agamanya. Kalau itu dibalik maknanya gini, nafsu rakus, nafsu serakah terhadap harta sehingga merusak agama, sampai merusak agama. Bukan hanya agama, terhadap dirinya, lingkungannya, orang lain, sampai merusak agama. Itu sudah lebih berbahaya, lebih merusak, ya, daripada rusaknya sekerumunan kambing karena disantap oleh 2 ekor serigala yang lapar. Jadi 2 ekor serigala yang lapar sudah rakus, tamak, ya, serakah gitu. Maka jelas akan menyerbu sekerumunan kambing, ya, memporak-porandakan sekerumunan kambing, menyantap, menerkam, menggigit, merobek, menelan dan sebagainya. Ya, dalam rangka untuk mencapai buruan atau mangsanya itu. Bahkan mungkin sampai dengan temannya sendiri saling menerkam karena ingin malak, ya, ingin mendapatkan semuanya untuk dirinya. Ya, bunuh temannya. Ini keserakahan serigala gitu. Nah, manusia yang serakah, yang rakus, lebih rakus daripada binatang yang paling rakus itu. Ya, bisa merusak dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Di mana ada komunitas, kelompok masyarakat, kok ada yang rakus, serakah, ya sudah, ya hancur gitu. Ya, agamanya pun juga diperalat, dijadikan tumbal, menjual ayat-ayatnya dan sebagainya. Maka kita berharap, marilah kita sama-sama. Sebab yang namanya rakus, tamak, serakah ini tidak hanya terjadi pada orang miskin, tidak hanya terjadi pada orang yang tidak mampu, tapi orang yang kaya pun gitu. Ya, ini ingin lebih kaya lagi, ingin lebih kaya lagi terus gitu. Jadi mengejar dunia nggak akan ada habis-habisnya. Ya, itu nafsu keserakahan manusia nggak pernah berhenti, nggak pernah merasa tua dalam hal soal angan-angan untuk mendapatkan harta ini. Mudah-mudahan kita dengan melaksanakan ibadah puasa ini bisa menumbuhkan semangat atau sifat qanaah kita dan juga bisa menghilangkan nafsu serakah kita. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.